wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Subul Salam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ketiga, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, ampunan, berkah. Allah masih memberikan kepastian kepada kita bisa memakmurkan, bisa mewarnai, memuliakan bulan yang mulia. Malam hari ini kita baru saja melaksanakan sholat Isya berjamaah, kemudian baru saja melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan melalui apa yang telah kita lakukan di malam hari ini dengan pertolongan Allah, semoga Allah menerima ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Subul Salam yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini bulannya umat Nabi besar Muhammad SAW untuk menuai, memanen semua kebaikan selama 1 tahun. Ini adalah waktu khasab, waktu memanen. Bukan berarti di bulan yang lainnya tidak ada ampunan, tidak ada rahmat, tidak ada jaminan. Di setiap bulan ada, tapi yang terbesar peluangnya, kans yang tertinggi itu ada di dalam bulan Ramadan. Makanya Ramadan menjadi barometer ukuran baik tidaknya dalam 1 tahun. Begitu juga hari Jumat menjadi barometer tolak ukur baik buruknya dalam 1 minggu. Nabi mengatakan, diceritakan oleh istri beliau Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Idza salimatil Jum'atu salimatil ayyam, wa idza salima Ramadhanu salimatis sanatu kulluha." Apabila Jumatnya itu selamat, maka hari-hari yang lainnya dalam seminggu pasti selamat. Begitu juga apabila bulan Ramadan itu selamat, artinya selamat, kita mampu mengisi dengan berbagai hal yang positif, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang negatif selama Ramadan. Maka pasti di bulan-bulan yang lainnya dalam 1 tahun Allah akan berikan selamat. Itu sekali lagi, ini bulan yang mulia, bulan yang agung. Muliakan, agungkan sebagaimana Allah memuliakan dan mengagungkan bulan suci Ramadan dengan cara memperbanyak beribadah di dalamnya, memperbanyak beramal saleh. Nabi juga mengatakan, "Inna ummati lam yukhzau abadan ma qamu syahrul Ramadan." Sesungguhnya umatku ini tidak akan dihinakan, tidak akan disengsarakan oleh Allah selama-lamanya, selama umatku mau menegakkan hak-haknya Ramadan. Faqama rajulun minal ansor. Kemudian berdirilah seseorang dari sahabat Ansor bertanya kepada Rasul, "Wa ma khisyatuhum ya Rasulullah?" Apa itu yang menjadikan umat jenengan ini direndahkan, disengsarakan, dihinakan oleh Allah? Qala man intahaka fihi muharraman au amila sayyi'atan au sariqa au zana au ghairu dzalik. Mereka yang merusak kehormatan Ramadan dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mereka yang berbuat kejelekan di dalam bulan Ramadan, mereka yang mencuri di dalam bulan Ramadan, mereka yang meminum minuman keras di bulan Ramadan, mereka yang berzina di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Jadi sepanjang kita mampu mengekang diri kita di dalam bulan Ramadan karena kehormatan Ramadan
selama itu pula kata Nabi, umatku tidak akan dihinakan, umatku tidak akan disengsarakan oleh Allah. Jadi ini kesempatan kita bagaimana kita ingin masa depan kita dalam 1 tahun ke depan diselamatkan oleh Allah dari keburukan, diselamatkan oleh Allah dari su'ul khatimah. Ini ada di bulan Ramadan. Karena itu muliakan bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Subul Salam yang dirahmati oleh Allah. Perlu diketahui di dalam bulan Ramadan, di antara memuliakan bulan Ramadan adalah melaksanakan perintah puasa. Puasa Ramadan ini diperintah oleh Allah untuk kepentingan itu kembali kepada kalian sendiri, bukan kembali kepada Allah. Anda diperintah puasa agar menjadi manusia yang bertakwa. Anda diperintah berpuasa agar menjadi manusia yang pandai bersyukur nikmat. Di mana orang yang bertakwa inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang pandai bersyukur inilah yang paling dicintai oleh Inna ahabba ibadillah yaumal qiyamah al-hammadun. Sesungguhnya orang yang paling hamba Allah yang paling dicintai pada hari kiamat, mereka yang pandai memuji, berterima kasih kepada Allah. Kita tidak bisa mengukur kenikmatan apabila tidak ada perintah puasa. Di antara yang membuat kita bersyukur, dengan diperintahkannya puasa, kita tidak diperbolehkan makan di pagi hari sampai sore hari. Hal ini Allah ingin memberitahukan kepada kalian bahwasanya Anda diperbolehkan makan di pagi sampai sore hari. Itu adalah satu anugerah, satu pemberian yang besar, satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kalau tanpa ada perintah puasa, kita menganggap biasa makan pagi sampai sore. Dengan adanya puasa, kita dilatih oleh Masya Allah, kita bersyukur. Seteguk air, kalau kita berbuka, kita akan tahu nilainya. Walaupun air itu seteguk. Kalau tidak ada puasa, kita tidak bisa bersyukur dengan nikmat. Kalau tidak ada puasa, kita nggak tahu betapa nikmatnya sedikit makanan, sedikit minumnya, sedikit minuman. Ini diantara fungsi Allah merintahkan berpuasa. Dan yang paling utama, puasa adalah membentuk jiwa kita menjadi manusia yang bertakwa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, merekalah yang akan dirindukan oleh surga. Jadi beruntung sekali. Lakukan puasa dengan senang hati, jangan dengan berat hati. Ada satu hadis itu disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Nubabul Hadis. Beliau menyampaikan Nabi pernah bersabda, "Lau adzinallahu lis-samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana fil jannah." Nabi mengatakan, andai Allah memberikan izin kepada langit dan bumi untuk bisa berbicara, pasti keduanya akan berbicara. Beruntung sekali orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, mereka dijanjikan dengan surga. Jadi berpuasa dirindukan surga, kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu pada 4 orang. Halil Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran sambil merenungkan isinya. Yang kedua, wa hafidil lisan, orang yang tidak gegabah dalam berkata-kata, mampu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada mereka yang lapar, orang yang mau memberi kepada mereka yang membutuhkan. Artinya mereka yang dermawan, yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Masjid Subul Salam yang dirahmati oleh Allah. Imam Al-Ghazali
Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa. Puasa itu ada 3 tingkatan. Ada shaumul awam, ada shaumul khawas, ada shaumul khawasil khawas. Ada puasanya orang umum, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang super khusus. Dalam istilah yang lebih mudah, ada puasanya ahli syariat, ada puasanya ahli tarekat, ada puasanya ahli hakikat. Nah, semuanya ini membedakan nantinya hari raya yang didapat juga berbeda sesuai dengan puasa. Puasa orang awam adalah hanya menahan dirinya dari pagi sampai maghrib, tidak makan dan tidak minum. Nah, orang yang seperti ini syariat mengatur sah, dia tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Ini yang disebut Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali, kecuali hanya merasakan rasa dahaga dan rasa lapar dan dahaga. Sangat disayangkan kita sudah menahan diri dari pagi dan sore, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan apa. Tapi setidaknya kita selamat, tidak berdosa karena mengerjakan perintah. Nah, ada puasa yang lebih tinggi lagi, shaumul khawas, puasa orang tarekat. Selain menjaga perut dan kemaluannya, tapi 5 indranya juga dijaga. Mata, telinga, mulut, kedua tangan dan kedua kaki dijaga dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini yang disebut puasanya orang yang khusus. Jadi 7 anggota tubuh dijaga. Selain perut dan kemaluan, ada 5 anggota tubuh yang dijaga: mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki. Ini jangan sampai kita tahan, jangan berbuat maksiat. Ini setidaknya akan mendatangkan pahala, keuntungan. Ini yang disebut Nabi fadilah berpuasa. Makanya Nabi dalam satu sabdanya mengatakan ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Khamsatul asya' tukhbitu shaum. 5 perkara yang menghancurkan pahala puasa. Al-kidbu, berdusta. Wal ghibatu, membicarakan keburukan orang, menghujing, menggosip, memfitnah. Yang ketiga, wan namimatu, mengadu domba. Adu-adu, memindah omongan agar keduanya yang asalnya rukun menjadi bertengkar. Ini merusak pahala puasa. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah yang tidak sesuai kenyang. Yang kelima, wan nadharu bisyahwat, laki-laki melihat perempuan dengan syahwat, perempuan melihat laki juga dengan syahwat. Nah, ini bisa merusak pahala walaupun itu istri sendiri, apalagi istri orang. Nah, ini yang perlu kita jaga. Eman-eman puasa tapi kita tidak mendapatkan imbal. Ada yang terakhir, tertinggi puasa orang super khusus. Selain 7 anggotanya berpuasa, hatinya juga berpuasa dari memikirkan selain Allah. Allah, hatinya tidak ada tergerak kepada selain Allah. Ini puasanya para nabi, para rasul, para aulia. Nah, kalau puasanya berbeda, tentu saja hari rayanya berbeda. Ada Idul Awam, Idul Khawas, Idul Khawasil Khawas. Kalau puasanya umum, maka hari rayanya ya umum. Apa itu? Dia fisiknya akan mendapatkan serba baru. Seneng ambil mangan, seneng ambil kelambine anyar, seneng oleh persenan. Itu senangnya hanya bersifat fisik karena dia puasanya fisik. Nah, sedangkan puasa orang khusus, hari rayanya juga khusus. Apa itu? Ini yang disebutkan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atu tasid.
Tidak dikatakan hari raya itu hanya pakaian baru, semuanya serba baru. Tapi hari raya yang sebenarnya adalah dosa diampuni dan ketaatan semakin bertambah. Jadi setelah Ramadan Anda semua dosanya dihapuskan oleh seperti bayi yang baru terlahir, dan Anda menjadi lebih taat, lebih rajin ibadah, rajin amal soleh daripada tahun sebelum ini. Puasa orang khusus, sedangkan puasa super khusus, mereka yang bukan 7 indranya yang berpuasa, tapi hatinya juga berpuasa dari memikirkan selain Allah, mereka akan diberikan hari raya yang super khusus. Apa itu? Semua penyakit-penyakit hatinya, penutup-penutup hatinya akan dibersihkan oleh Allah, sehingga dia bisa menyaksikan Allah di dalam apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia rasa. Inilah puasa yang mengantarkan seseorang meraih predikat yang tertinggi, yaitu menjadi orang yang telah makrifat kepada Allah. Sekarang tergantung kita. Dan ingat, Ramadan terbagi 3 bagian. Bagian permulaan, bagian pertengahan, dan bagian yang terakhir. Ulama berbeda pendapat mana di antara 3 bagian ini yang paling utama. Mayoritas ulama mengatakan 10 hari yang terakhir, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Rata-rata kebanyakan Lailatul Qadar terjadi di malam yang Namun pendapat kuat yang kedua mengatakan 10 hari yang pertama. Karena 10 hari yang pertama ini adalah yang permulaan menentukan perjalanan akhir. Siapa yang ingin tahu bagaimana akhir seseorang, berhasil atau tidaknya, maka bisa dilihat dengan melihat keadaan awalnya. Kalau awalnya itu berhasil, pasti akhirnya akan berhasil. Ini yang kebanyakan dipakai oleh para ulama tasawuf, ulama sufi. Seperti Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang di awalnya terang, akhirnya pasti Dan pendapat yang paling lemah ini ada 10 hari pertengahan, karena di situ ada malam Nusulul Quran. Kembali lagi, ini malah sebagian yang pertama, ini menentukan 2 bagian yang lainnya. Jadi Anda perhatikan, Anda fokuskan. Kalau ini kita berhasil melalui 10 hari yang pertama, insya Allah 10 hari pertengahan dan 10 hari yang terakhir Allah akan mudahkan, Allah akan jadikan lebih baik daripada yang bertak. Insya mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita, bisa memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan sebagaimana Allah memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, semoga keterangan yang singkat bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma biqillah.